Shalom teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan firman dari Amsal 31 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya mari sama-sama kita mendengarkan Alkitab Saudara terlebih dahulu. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak dasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel. Tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Di Amsal ini adalah nasihat seorang ibu kepada anaknya yang seorang raja dan pemimpin. Siapakah Lemuel itu? Saya search dari Google, para ahli menafsirkan Lemuel adalah Raja Salomo. Tetapi yang menariknya adalah artinya. Arti dari nama Lemuel itu adalah peruntukan yang dikhususkan. Peruntukan atau dikhususkan bagi Allah atau yang mengabdi kepada Allah. Di keluarga saya ada grup WA membaca Alkitab setiap hari. Sekarang sudah di 2 Samuel. Nah, ketika saya membaca di Amsal 31 1 sampai 9, Tuhan mengingatkan saya kepada 2 tokoh, yaitu Samuel dan Simson. Di kisah Simson, teman-teman bisa dibaca di Hakim-Hakim. Simson adalah orang yang dikhususkan Allah untuk melakukan pekerjaan Allah, yaitu menjadi hakim atau pembela bangsa Israel. Simson adalah nazir Allah. Di ayat 2 ada 2 kata nazar. Siapakah anak nazar dalam Alkitab? Ya, Samuel. Ibunya Samuel yaitu Hana mandul, sudah bernazar. Jika Tuhan kasih dia anak, maka anak itu akan diserahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab doanya Hana. Jadi dari kecil si Samuel itu sudah tinggal bersama Nabi Eli di rumah Tuhan, sampai Tuhan memanggil Samuel 3 kali. Dari 2 tokoh ini, Simson dan Samuel, mereka sama-sama mempunyai tugas sebagai nazir Allah. Namun, si Simson tidak melakukannya atau tidak taat, sedangkan si Samuel melakukannya atau taat. Di ayat yang ketiga, jangan menyerahkan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan. Simson menyerahkan kekuatannya kepada Delila karena Simson mencintai Delila. Jika kita mengasihi Tuhan, kekuatan dan jalan dan hidup kita seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Karena Tuhan yang mengetahui hidup kita, dan Tuhan Yesus juga jalan yang benar untuk menuju Allah Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terjemahan yang benarnya seharusnya seperti ini. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya,
Akulah satu-satunya jalan, dan satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di ayat yang keempat sampai ketujuh, sebagai Nazir Allah, Simson tahu kalau minum anggur itu tidak boleh, makan haram, bahkan berzina. Tetapi Simson melanggar semua itu. Teman-teman bisa baca di Hakim-Hakim 13 sampai 16. Sebagai orang yang dikhususkan untuk menjalankan pekerjaan Allah, sudah seharusnya Simson menjaga kekudusannya. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itulah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di ayat yang ke-8 dan ke-9, Simson juga tidak menggunakan mulutnya untuk melakukan pekerjaan Allah, tetapi dia menggunakan mulutnya untuk melakukan teka-teki. Ini teman-teman bisa baca di Hakim-Hakim 14 ayat 12 sampai 18. Seharusnya mulutnya itu bisa digunakan untuk menghibur dan menyampaikan pesan Tuhan. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Yang menjadi baronan kita, apakah hidup kita mau dikhususkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Sulit memang kalau mengandalkan diri kita sendiri, karena kedagingan kita. Matius 26 ayat 41 berkata, jaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh itu memang penurut, tetapi daging itu lemah. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus agar kita dapat menjalankan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan Tuhan berjanji di Lukas 11 ayat yang ke-13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari teman-teman, kita sama-sama berdoa, minta kepada Roh Kudus agar kita selalu dipimpin oleh Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sesuai dengan perintahnya. Sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.